Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan juga rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan konsep PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action dan juga penerapan ISO 14001-2015 pada perusahaan PT Bukit Asam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aditya Lukman Ansari dengan NIM 114-230-118 dan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitroman Al-Fazri dengan NIM 114-230-087. Perkenalkan nama saya Nehmi Axel Berlin dengan NIM 114230097. Perkenalkan, nama saya Jian Sabila Darwan dengan NIM 114230098. Perkenalkan, saya Fitri Nur Askia, NIM 114-230-120. Perkenalkan, saya Fajar Rafi Kurniawan, NIM 114-230-123. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan daftar isi atau daftar dari pemaparan kita pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian yang kedua konsep dasar dari ISO 14001, dan yang ketiga itu adalah prinsip dari PDCA atau Plan, Do, Check, dan juga Action. Kemudian yang keempat adalah profil dari PT Bukit Asam. Yang kelima adalah penerapan plan pada pada PT Bukit Asam, kemudian penerapan Do dalam PT Bukit Asam, kemudian penerapan cek dalam PT Bukit Asam, penerapan action dalam PT Bukit Asam, dan juga manfaat implementasi dari PDCA di PT Bukit Asam. Eh, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa ISO 14001-2015 akan menekankan terkait dengan pentingnya integrasi dari aspek-aspek lingkungan dalam strategi operasional perusahaan, di mana perusahaan yang kita kaji saat ini adalah PT Bukit Asam. Dengan beberapa kajian ilmiah yang kita telusuri bahwa PT Bukit Asam memiliki PT Bukit Asam menggunakan kendaraan untuk mobilisasi yang menempuh jarak 157.226 km yang akan menghasilkan konsumsi BBM sebesar 1.257 dan 1.257.811 liter yang akan menghasilkan emisi sekitar 3.355 ton CO2 per tahun. Hal ini menyebabkan adanya emisi gas dari hasil produksi PT Bukit Asam Tbk. Kemudian, selain dari adanya emisi gas rumah kaca, kemudian dari proses produksi dari PT Bukit Asam akan menghasilkan limbah B3 yang merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dalam proses penambangan batu bara di PT Bukit Asam. Limbah B3 yang paling dominan akan dihasilkan dari limbah oli bekas yang akan disebabkan oleh penggunaan peralatan tambang berbasis BBM yang secara tidak langsung akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah limbah oli bekas. Pada periode 2000 sampai 2022, akumulasi dari limbah B3 yang berasal dari dump truck, ekskavator, dan juga sistem BNW tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 80,38 ton hingga 56,54 ton pada tahun 2022 silam. Selanjutnya adalah pengertian dari ISO 14001 tahun 2015. ISO 14001 tahun 2015 merupakan standar yang disepakati secara internasional dalam menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan yang digunakan untuk mengelola aspek lingkungan, memenuhi kewajiban penataan, dan juga mengendalikan peluang resiko. Lalu untuk pengertian sistem manajemen lingkungan sendiri, merupakan proses sistematis yang digunakan perusahaan dan organisasi lain untuk mengimplementasikan tujuan, kebijakan, dan tanggung jawab lingkungan, serta untuk menyediakan audit rutin terhadap aspek-aspek ini. Tujuan dari sistem manajemen lingkungan sendiri adalah untuk memberikan organisasi suatu kerangka kerja untuk melindungi lingkungan dan tanggap secara terhadap perubahan kondisi lingkungan dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi. Berikut merupakan prinsip dari Plan, Do, Check, Act atau yang biasa dikenal dengan PDCA, di mana plan merupakan perencanaan dengan menetapkan tujuan dan proses sesuai dengan kebijakan lingkungan, dengan indikator berdasarkan aspek lingkungan, kinerja, aturan, dan juga pandangan pihak terkait. Lalu Do merupakan penerapan proses dari plan yang sudah direncanakan, di mana penilaian kinerja meliputi pengumpulan data, penyesuaian data pada informasi, evaluasi informasi, dan juga mengkomunikasikan hasilnya. Lalu yang ketiga ada cek, di mana merupakan proses memantau dan mengukur proses terhadap kebijakan, lingkungan, di mana tujuan
sasaran, pernyataan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain yang diikuti organisasi serta melaporkan hasilnya. Lalu yang terakhir adalah action, yaitu mengambil tindakan-tindakan untuk secara berkelanjutan dalam memperbaiki kinerja sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah profil company dari perusahaan yang PDCA-nya kami evaluasi, yaitu PT Bukit Asam. PT Bukit Asam sendiri berdiri pada tahun 1919 dengan metode penambangan pertama yaitu penambangan terbuka atau open pit mining dan merupakan perusahaan tambang batu bara terbuka yang berada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Secara administratif, terletak di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang terletak pada zona 48S dengan koordinat X pada 373.500 sampai 375.000 dan Y pada 958.2500 sampai 958.4000. Di sini terdapat peta lokasi PT Bukit Asam yang berisi isi usaha pertambangan, sebaran dari site dan juga lokasi-lokasi penambangan PT Bukit Asam dan juga terdapat total sumber daya dan juga cadangan tambang di PT Bukit Asam tersebut. Selanjutnya, didasarkan dari latar belakang bahwa banyaknya limbah dan juga emisi yang dihasilkan dari PT Bukit Asam, kami mengevaluasi adanya program PDCA atau Plan Do Check and Action. Yang pertama, penerapan plan pada PT Bukit Asam. Yaitu terdapat pemodelan kegiatan, bentuk pengurangan, dan juga implementasi. Yang pertama itu untuk emisi gas rumah kaca, yaitu implementasinya eh, dengan mengurangi gas rumah kaca dengan skema REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Terus selanjutnya yang kedua itu dengan implementasi perencanaan program elektrifikasi pada peralatan tambang, yaitu ekskavator dan dump truck sebagai upaya inovatif untuk mengurangi konsumsi energi berbasis BBM serta menekan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, penerapan plan pada bentuk pengurangan untuk limbah B3. Dengan implementasi yang pertama itu ada green mining perseroan, yang mana untuk mewujudkan visi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Lalu, untuk implementasi yang kedua, itu ada perencanaan program oil refinery dengan teknologi filtrasi membran bertekanan untuk mendaur ulang oli sehingga dapat digunakan kembali pada mesin berkapasitas rendah dengan bonus sekaligus mengurangi limbah B3. Yang berikutnya penerapan DU pada PT Bukit Asam, TBK. Pemodelan kegiatan DU dengan bentuk pengurangannya yaitu emisi gas rumah kaca dan juga limbah B3. Untuk emisi gas rumah kacanya mengimplementasikan penerapan program elektrifikasi dengan mengganti sistem peralatan tambang berbasis BBM menjadi berbasis listrik sebagai langkah efisiensi dan pengurangan emisi. Kemudian untuk bentuk pengurangan limbah B3 di sini implementasinya PT Bukit Asam melaksanakan upaya pencegahan pencemaran air permukaan dengan membangun sistem pengolahan air tertutup untuk mengevaluasi air asam tambang atau AAT. Selanjutnya implementasi selanjutnya itu pemanfaatan waste coal sebagai sumber energi pembangkit listrik mulut tambang. Untuk penerapan selanjutnya yaitu cek pada PT Bukit Asam Tbk. Bentuk pengurangannya masih sama yaitu dengan emisi gas rumah kaca dan juga limbah B3. Untuk implementasi emisi gas rumah kaca yang pertama itu ada evaluasi sistem auto dispatch yang awalnya menggunakan genset berbahan bakar solar pada tahun 2016 telah beralih ke 27 unit solar cell untuk meningkatkan efisiensi energi serta mengurangi emisi. Implementasi yang kedua, pemantauan emisi udara sumber tidak bergerak dan emisi kendaraan bermotor dalam jangka waktu 3 bulan. Selanjutnya, program elektrivitas dengan memanfaatkan 7 unit shovel elektrik dan 40 unit hybrid dump truck.
dengan capaian penurunan emisi CO2 adalah 9.782,58 ton. Selanjutnya untuk bentuk pengurangan limbah B3 mengimplementasikan constructed wetland digunakan untuk pengujian air asam tambang terhadap parameter total suspend solid atau TSS dalam jangka waktu 1 bulan yang didasarkan baku mutu yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penerapan PDCA yaitu pada bagian penerapan action pada PT Bukit Asam. Oke, pada penerapan action pada PT Bukit Asam masih dua fokusnya yaitu adalah pengurangan pada limbah B3 dan emisi gas rumah kaca atau GRK, di mana pada implementasi dari limbah B3 lah mengkolaborasikan dengan masyarakat melalui program sirkular ekonomi dan desa proklaim untuk mengurangi emisi dan memanfaatkan limbah. Sedangkan bentuk implementasi dari emisi gas rumah kaca atau GRK adalah menerapkan tindakan berkelanjutan dengan mengganti genset berbahan bakar solar pada tower dispatcher menjadi solar cell sehingga berhasil menekan konsumsi BBM sebesar 2.384.640 liter dan mengurangi potensi emisi hingga 6.361,27 ton CO per tahun. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat terhadap PT Bukit Asam dalam pengimplementasian ISO 1401, yaitu pertama, itu adalah pelaksanaan PDCA dengan menerapkan sistem elektrifikasi dengan menggantikan peralatan tambang berbasis BBM atau solar, terbukti menghemat konsumsi BBM atau solar sebesar 5,05 juta liter pada tahun 2017. Terbukti menghemat konsumsi BBM atau solar sebesar 5,05 juta liter pada tahun 2017 atau penurunan konsumsi energi 333, juta 861,74 gijoule per tahun atau senilai 42,97 miliar rupiah. Kedua, pelaksanaan PDCA dalam pengolahan limbah oli menggunakan oil refinery memberikan hasil yang positif di mana sejak tahun 2013 hingga pertengahan 2017 terjadi penurunan oli bekas yang dikirim ke TPS sebesar 64,73%. Selain itu, pelaksanaan PDCA ini dapat mengurangi biaya pengolahan limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memberikan nilai tambah lingkungan. Lalu ketiga, pelaksanaan PDCA ini merupakan cara PT Bukit Asam memenuhi regulasi lingkungan dan CSR sesuai standar GRI. Hal ini dapat menjaga izin operasional dan kepercayaan stakeholder pada PT Bukit Asam. Lalu yang terakhir itu ialah PT Bukit Asam mendapat Propermas berturut-turut dari KLHK serta penghargaan energi ke lingkungan yang meningkatkan citra perusahaan sebagai role model dalam pengelolaan limbah tambang. Demikian Demikian pemaparan kami mengenai implementasi ISO 1401 di PT Bukit Asam. Melalui standar ini, perusahaan mampu menerapkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act untuk mengelola lingkungan secara lebih terstruktur, mengurangi dampak limbah B3, serta memastikan keberlanjutan operasional. Sebagai mahasiswa, kami berharap materi ini dapat memberikan gambaran bahwa penerapan sistem manajemen lingkungan tidak hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.